Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi evolusi. Jika sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya jabarkan beberapa teori dari asal-usul kehidupan. Sekarang, kita akan lanjutkan tentang teori evolusi itu sendiri. Jadi, ada beberapa ahli yang telah mencetuskan tentang teori evolusi ini. Dan nantinya kita akan pelajari juga apa saja petunjuk dari adanya atau terjadinya evolusi. Ya. Oke, kita masuk ke teori yang pertama. Sebelum kita masuk ke teori, kita kenalan dulu deh sama istilah evolusi itu sendiri. Apa sih evolusi? Evolusi adalah sebuah proses perubahan. Nah, kata kuncinya nih, dia berlangsung sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Gitu ya. Jadi dia tidak terjadi secara instan, tidak terjadi secara langsung, tapi butuh jangka waktu yang sangat lama. Bisa ribuan atau bahkan jutaan tahun. Tergantung dari proses evolusi itu sendiri. Nah, para ahli kebanyakan pun berpendapat bahwa evolusi inilah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Ya, jadi biodiversitas yang terjadi di muka bumi ini diperkirakan adalah sebuah akibat dari terjadinya evolusi. Nah, kalau ngomongin evolusi sendiri, siapa yang mendapat julukan Bapak Evolusi? Ya, Charles Darwin. Kenapa? Karena dialah yang termasuk salah satu ahli yang cukup revolusioner. Revolusioner dalam artian dia yang mencetuskan teori evolusi dan sampai sekarang masih banyak diakui oleh para ahli atau ilmuwan. Nah, kita bedah ya setelah ini. Nah, kita masuk ke teori evolusi. Yang pertama ada teori evolusi dari George Cuvier. Ya, George Cuvier itu menjelaskan atau menjabarkan bahwa dia mengemukakan teori kalastropisme. Apa artinya? Jadi kalau menurut si Cuvier ini, dia menjelaskan bahwa sebenarnya bumi ini terbagi jadi berbagai atau beberapa periode sejarah. Ya, jadi ada zaman apa, zaman apa, zaman apa, dan seterusnya. Lalu, zaman-zaman tersebut akan diakhiri oleh bencana alam yang memusnahkan sebagian besar makhluk hidup. Ya, akan memusnahkan itu kata kuncinya. Nah, terus bagaimana bisa muncul makhluk hidup yang baru? Ya, makhluk hidup yang baru tersebut muncul dari yang namanya suksesi atau perubahan. Nah, perubahan tersebut disebabkan oleh serangkaian bencana yang disusul dengan penciptaan spesies. Jadi, setiap masanya itu berubah-ubah spesiesnya. Ya, contoh ini adalah di dinosaurus. Dinosaurus itu kan dia diperkirakan punah karena adanya meteor ya, adanya bencana alam tersebut. Nah, selain itu, teori ini juga muncul berdasarkan temuan fosil hewan dan tumbuhan yang khas di setiap sedimen batuan. Jadi memang si Cuvier ini sebenarnya bukan ahli biologi murni, tapi dia merupakan ahli ilmu batuan, saya lupa apa namanya, geologi ya, geologi. Dan seperti itu. Nah, itu yang pertama Cuvier. Yang kedua ada Carlos Lyell. Ya, mau baca Carlos Lyell, Carlos Lyell, ya mirip-mirip ya. Lyell sendiri mengemukakan yang namanya teori uniformitarianisme. Apa sih artinya? Artinya adalah sebenarnya proses-proses geologi itu punya pola yang seragam. Ya, seragam belum tentu sama. Tapi kalau seragam berarti dia ada pola tertentu yang dibuat oleh proses-proses geologi tersebut. Nah, organisme yang ada, ya, yang sekarang ada ataupun yang sebelumnya ada itu dianggap sebagai sebuah turunan hasil modifikasi organisme yang hidup pada masa geologi sebelumnya. Jadi, contohnya misalnya kayak komodo. Komodo itu dianggap sebagai keturunan dari modifikasi, sorry salah. Komodo itu diperkirakan sebagai salah satu binatang purba yang tersisa sampai saat ini. Dianggap. Ya. Nah, secara proses evolusi diperkirakan saat ini komodo sudah berubah menjadi apa? Kadal. Nah, itu adalah salah satu penerapan dari teori evolusi Carlos Lyell, uniformitarianisme. Lalu yang ketiga adalah teori evolusi Malthus. Malthus menyatakan bahwa
pertambahan populasi manusia akan lebih cepat daripada pertambahan jumlah makanan. Nah, kalau untuk si Malthus sendiri dia lebih membahas ke mekanisme kenapa evolusi itu bisa terjadi. Ya, kalau pertambahan populasi manusia mengikuti deret ukur, sementara kalau pertambahan jumlah makanan itu mengikuti deret hitung. Bedanya apa tuh Pak? Bedanya adalah kalau deret ukur itu berarti dia kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong diralat di kolom komentar. Kalau saya tidak salah deret ukur itu 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Sementara kalau jumlah makanan deret hitung ya berarti 1, 2, 3, 4. Makanya dibilang itu lebih cepat ya. Karena kalaupun dibuat seperti grafik ini, misalnya saya berikan pertumbuhan populasi manusia itu warnanya orange, jadi seperti ini misalnya. Nah, ini orange ini warna dari pertumbuhan populasi manusia. Yang sumbu X-nya itu tahun, ya, yang sumbu Y-nya ya jumlah ya. Nah, misal kalau tadi itu pertumbuhan populasi manusia itu yang warna orange, nah pertumbuhan jumlah makanan karena dia mengikuti deret hitung maka akan lebih rendah. Nah, kira-kira seperti ini. Maka akan selalu ada gap yang terjadi dan mungkin gap tersebut akan semakin jauh, gitu ya. Oke, sudah 3 teori kita pelajari. Lalu selanjutnya, setelah Lyell, Malthus, yang keempat ada ini Jean-Baptiste de Lamarck. Dia orang Prancis. Dalam teorinya, Lamarck menyatakan bahwa sebenarnya makhluk hidup itu akan menyesuaikan diri, akan beradaptasi. Baik secara fisiologis, secara dalam tubuhnya, maupun secara morfologis, secara luar tubuh. Nah, organ tubuh makhluk hidup yang digunakan itu akan berkembang. Jadi kalau kata Lamarck, organ tubuh kita kalau kita pakai akan berkembang jadi lebih baik. Sementara kalau organ tubuhnya nggak dipakai bisa tereduksi fungsinya, berkurang fungsinya atau bahkan menghilang atau bahkan tidak bisa dipakai lagi. Istilah ini kalau kata Lamarck dibilang sebagai istilah use and disuse. Ya, use and disuse. Nah, use and disuse ini apa sih contohnya? Tulang ekor. Tulang ekor itu manusia punya tulang ekor. Sehingga diperkirakan di zaman sebelumnya manusia itu mempunyai nenek moyang yang mempunyai tulang ekor. Gitu ya. Walaupun belum terbukti sampai sekarang kebenarannya karena masih banyak missing link yang hilang. Tapi menurut Lamarck seperti itu. Saya baru baca tadi sore juga di National Geographic web ya. Bahkan dulu orang Eropa mencari yang namanya manusia berekor sampai ke Kalimantan. Nah, terus saya lupa, jadi saya lupa tadi nama ahlinya siapa, ahli di Norwegia, dia sampai ke Kalimantan untuk mencari manusia berekor. Karena zaman dulu Kalimantan itu hutan yang tidak terjamah. Dan dianggap, wah siapa tahu kita bisa menemukan manusia berekor di sana. Karena rumornya ada, walaupun sampai sekarang nggak ketemu. Ya. Nah, lalu poin terakhir dari teori Lamarck adalah sifat tadi itu akan diturunkan kepada keturunannya, ya. Jadi sifat yang diperoleh itu akan diwariskan. Ya. Contoh misalnya pada jerapah. Pada jerapah itu dulu kata Lamarck itu dia lehernya pendek. Ya. Kalau kata si Lamarck, jerapah lehernya pendek tapi makanannya ada di atas pohon. Nah, karena dia pengen makan makanan yang ada di atas pohon, kemudian dia terus-menerus berupaya supaya dia bisa makan makanan yang ada di atas pohon. Entah itu dengan loncat, entah itu dengan menongak terus ke atas. Nah, akibatnya keturunannya lehernya akan terus-menerus bertambah panjang. Itu poin dari teori Jean-Baptiste de Lamarck. Ya, nanti akan ada antitesisnya atau lawannya di teori Darwin. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Kalau ngomongin Charles Darwin itu orang-orang udah keburu alergi duluan. Tapi coba kita kenali dulu apa yang menjadi pokok pikiran si Darwin. Nah, dalam bukunya itu berjudul On the Origin of Species.
Darwin menjelaskan bagaimana dia memperkirakan asal mula sebuah spesies. Ya. Menurut Darwin, dia sendiri bilang bahwa dia tidak mengakui adanya penciptaan makhluk hidup yang secara mendadak karena menurut dia semua yang ada di bumi ini punya nenek moyang. Itu poin dari teori Darwin. Ya. Dan selain itu, dia juga tidak mengakui kalau ada di muka bumi ini organisme yang berwujud sama persis selama hidup di bumi. Pasti ada bedanya deh kalau kata si Darwin seperti itu. Nah, beberapa hal pokok dalam teori evolusi Darwin adalah yang pertama, di muka bumi tidak ada individu yang sama. Dan ini benar dengan poin yang ada sekarang. Kenapa? Karena contohnya anak kembar deh. Mau kembar 2, 3, 8, 9, dia tidak akan sama persis. Pasti akan ada yang membedakannya dia. Nggak perlu jauh-jauh ke genetis secara DNA. Secara sidik jari pun hampir pasti akan berbeda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Ya. Jadi cenderung akan lebih banyak, bertambah banyak. Itu kalau kata si Darwin. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kecuali memang ada peran manusia yang misalnya mengurangi populasinya atau manusia di Jepang, ya itu kan menjadi sebuah anomali tersendiri. Dan yang ketiga, pada saat berkembang biak, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan ruangan yang cukup. Inilah dia kenapa alasan banyak hewan punah. Tuh ya, hewan itu punah karena kebanyakan saat berkembang biak dia tidak punya dua hal ini. Dia tidak punya makanan dan dia tidak punya ruang yang cukup. Ya, contoh misalnya kenapa harimau Jawa sudah dianggap punah karena memang secara habitatnya dia sudah hampir tidak ada, dan yang kedua memang makanannya pun terbatas. Gitu. Paling untuk hewan-hewan sejenis yang masih ada Panthera pardus ya, macan tutul Jawa itu masih ada. Saya belum pernah lihat secara langsung juga, tapi hampir beberapa kali ngabok lah kalau di alam liar masih juga ngabok papasan sama macan tutul Jawa, mikir-mikir ya, ketemu babi hutan aja udah takut. Dan yang keempat adalah kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus menerus. Nah, ini lawan tadi saya bilang dia merupakan lawan dari teori Jean-Baptiste de Lamarck. Darwin bilang kalau kata Lamarck itu kan jerapah itu dia loncat-loncat nengok ke atas makanya bisa jadi tinggi. Kalau kata Darwin nggak kayak gitu. Darwin bilang dulu jerapah itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Yang satu lehernya panjang, yang satu lehernya pendek. Bedanya apa, Pak? Ya, nanti akan berbeda karena lihat ini sebenarnya gambarnya terbagi dari 3 bagian ya. Jangan hijau deh, saya ganti warna jadi merah biar kelihatan. Nah, ini sudah terbagi dari 3 bagian gambar. Jadi awalnya ada jerapah leher panjang sama leher pendek. Makanannya di atas. Makanan itu tersedia sebenarnya untuk semuanya. Tapi karena yang leher panjang bisa makan terus menerus, gitu kan bisa berkembang biak. Sementara kalau yang pendek nggak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya yang pendek itu akan mati dan tidak mewariskan keturunannya. Sehingga di slide ketiga ini tinggal yang leher panjang. Nah, jadi secara umum kalau si Lamarck itu membahas tentang adaptasi. Sementara kalau si Darwin nanti dia akan membahas tentang yang namanya seleksi alam. Dan dua-duanya menjadi mekanisme evolusi. Nanti kita pelajari di video selanjutnya ya. Nah, ini sendiri peta dari perjalanan Charles Darwin. Darwin sendiri dia mengikuti sebuah pelayaran ke Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos dan dia menemukan suatu burung finch ya, burung finch namanya. Ya, tulis deh biar jelas, burung finch. Nah, si burung finch ini dia jadi Galapagos itu mirip-mirip mungkin mirip-mirip kayak Kepulauan Seribu. Ya ada Pulau Pramuka, mungkin ya kalau di Jakarta sudah cukup familiar, ada Pulau Pramuka, saya udah lupa ya, Pulau Bira gitu kan, lalu pulau-pulau lainnya. Nah, si Darwin merhatikan kok ke pulau antara pulau yang satu sama yang lain itu bisa beda.
gitu. Bisa beda burung finch-nya. Padahal kan dia deketan. Nah, akhirnya Darwin berkesimpulan mungkin terjadi karena seleksi alam, karena situasi tempatnya berbeda-beda walaupun mungkin secara berdekatan. Itu simpelnya. Dan Darwin nggak mampir ke Indonesia. Tapi pemikiran Darwin mempengaruhi beberapa ahli yang memang sudah ada di Indonesia. Contohnya kayak si Alfred Russel Wallace. Kalau kamu belajar di geografi, kamu belajar di IPS, kan dibilang bahwa zona flora dan fauna Indonesia itu terbagi jadi 3 ya. Barat, Tengah, Timur. Yang salah satunya adalah Darius Wallace. Nah, Wallace merupakan salah satu ahli yang setuju dengan pernyataan Darwin tersebut. Makanya dia membagi flora dan faunanya menjadi beberapa bagian. Gitu. Nah, yang terakhir ada August Weismann. August Weismann ini justru segini. Orang-orang kebanyakan mengkritik teori Darwin. Padahal sebenarnya yang lebih aplikatif untuk saat ini adalah pernyataan atau teori dari Weismann. Nah, Weismann sendiri mendukung teori Darwin. Ya. Weismann menyatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetik. Jadi yang kena seleksi alam itu faktor genetiknya, bukan sifat yang diperoleh dari lingkungannya. Contoh misalnya gini, karena sudah kelas 12, saya sudah dewasa, jadi saya kasih contoh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, mereka berkulit putih. Jangan Messi nggak suka liburan ke Bali, Cristiano Ronaldo aja. Cristiano Ronaldo dia berkulit putih misalnya. Istrinya juga berkulit putih. Nah, satu ketika Cristiano Ronaldo bosan. Cristiano Ronaldo pindah ke Bali 1 bulan. Karena duitnya banyak, ya dia cukup tinggal leha-leha aja. Tiap hari berjemur di pantai sama istrinya gitu kan. Jadi yang tadi warna kulitnya putih mungkin jadi agak gelap gitu kan. Dan mungkin di sana mereka sambil bulan madu untuk menghasilkan atau menghasilkan keturunan atau anak. Nah, kalau yang kita ambil adalah berdasarkan teori nyelamat tadi adaptasi, maka saat Cristiano Ronaldo tadi ya yang sudah berkulit gelap sama istrinya ya dia menikah, jadi si Cristiano Ronaldo ini dia menikah dengan si istrinya yang tadinya sudah sama-sama gelap, sekarang harusnya kalau kita ngikutin lamar maka sifat anaknya menjadi gelap juga ya, baik mau itu laki-laki ataupun perempuan. Nah tapi kalau kata Weismann nggak kayak gitu. Kalau kata Weismann, ya awalnya dia putih, genetiknya dia putih. Kalau dia kecuali dia terkena mutasi, nah itu kasus yang beda lagi. Kecuali dia terkena mutasi, maka anaknya tetap akan warna putih. Gitu. Kasus yang sama juga kayak saya pernah lihat mungkin di daratan Korea. Ya, karena di Korea operasi plastik menjadi sebuah hal yang wajar. Terus saya pernah lihat foto yang mungkin hoax atau apa, tapi ada laki-laki dan perempuan mereka menikah, anaknya berbeda jauh. Ternyata memang itu hasil operasi plastik. Nah itu contoh bahwa sifat luar atau sifat yang didapat dari lingkungan itu nggak bisa diwariskan. Tapi yang diwariskan adalah sifat genetisnya dia. Gitu. Jadi Weismann itu tidak bertentangan sama Darwin, tapi justru Weismann itu memperjelas dan memperkuat teorinya si Darwin. Dan yang sebenarnya sekarang lebih banyak diaplikasikan itu pendapatnya si Weismann, yaitu seleksi alamnya terhadap faktor genetis. Oke, selanjutnya ada petunjuk adanya evolusi. Kalau kita ngomongin petunjuk adanya evolusi itu ada 6, sekitar 6 yang saya sebutkan di slide ini. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup yang berasal dari satu keturunan. Ini gambar saya temukan di Google, dia merupakan gambar satu keluarga besar di Afrika. Afrika Selatan kalau saya tidak salah. Dia sama-sama dari satu keturunan yang sama. Tapi ternyata bisa sangat berbeda, ada variasi di situ. Itu merupakan petunjuk adanya evolusi. Dan yang kedua, adanya berbagai fosil di berbagai lapisan bumi. Nah, penentuan usia fosil sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara. Ada umur relatif berarti umur yang perkiraan.
Nah, kalau kamu pernah baca kayak misalnya ditemukan fosil diperkirakan berasal dari 10 juta tahun yang lalu. Kok bisa tahu ya? Nah, yang dilihat adalah dari sedimen batuannya. Sedimen batuan itu ada ilmu untuk mengukur, wah ini misalnya sudah berapa lama dia terkubur. Karena misalnya yang terkubur 100.000 dengan 10 juta tentu beda batuannya. Itu contoh. Lalu selain umur relatif juga umur absolut. Nah, kalau ini agak cukup detail karena dia pakai waktu paruh atom radioaktif. Nanti kamu belajar di fisika kalau tidak salah. Ya. Lalu yang ketiga, homologi dan analogi alat tubuh makhluk hidup. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau homologi, homo itu artinya sama. Jadi homologi artinya bentuk dasarnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Sementara kalau analogi lawannya, bentuk dasarnya beda, tapi fungsinya sama. Contoh, homologi itu ada di manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Kita berempat sama-sama mamalia. Yang digambarkan di slide ini semuanya adalah tungkai depan. Tapi keempat tungkai depan kita punya fungsi yang berbeda. Contoh, manusia, tungkai depannya berfungsi sebagai tangan untuk menggenggam. Kalau kucing tungkai depannya sebagai kaki untuk berjalan. Paus tungkai depannya sebagai sirip, berarti untuk bergerak, ya kan? Dan kelelawar tungkai depannya bukan buat megang, bukan buat jalan, tapi buat terbang. Nah, itu dinamakan sebagai homologi. Sementara kalau analogi, bentuk dasarnya berbeda, tapi fungsinya sama. Ya, contoh di burung sama kelelawar. Ini sama-sama sayap, tapi sayapnya berbeda. Karena kalau burung, sayapnya ini dia punya struktur tersendiri di helaian-helaiannya nih. Nah, yang saya gariskan ini, dia punya struktur sendiri lagi helaiannya ya. Sementara kalau kelelawar, dia nggak ada struktur lagi. Jadi cuman dari tungkai depan tulang ini struktur utamanya kayak gitu. Itu dinamakan analogi, bentuk dasarnya berbeda tapi fungsinya sama. Ya. Yang keempat, embriologi perbandingan. Nah, ini gambar dari perbandingan makhluk hidup, utamanya vertebrata. Awalnya tuh kita mirip kayak kelinci, kayak anak ayam, ya kan, kayak salamander. Tapi seiring dengan perkembangannya kita berbeda karena setiap titik dan bahkan itu berkembangnya cukup cepat, 18 jam, 24 jam dan seterusnya. Itu menghasilkan lapisan-lapisan yang berbeda. Nanti kalau kamu kuliah, kamu akan mempelajari ini di mata kuliah perkembangan hewan, kalau tidak salah. Ya. Nah, yang kelima, petunjuk alat tubuh yang tersisa, umbai cacing, selaput mata, otot penggerak telinga, ya, tulang ekor, gigi taring yang runcing, rambut perda, itu contoh-contohnya aja. Jadi alat tubuh yang tersisa maksudnya kita punya alat tubuhnya, tapi kita sendiri ya belum tahu secara pasti fungsinya untuk apa. Tapi dia berpengaruh terhadap organ-organ yang lain. Contoh kayak tulang ekor kan, orang kan bilang kalau ngerjain orang jangan sampai dia jatuh duduk, karena kalau kena tulang ekornya bisa mengakibatkan kebutaan. Iya. Gitu. Tapi apakah manusia dengan kayak gitu punya ekor? Ya enggak juga, manusia nggak punya ekor sekarang. Dan terakhir adalah petunjuk-petunjuk secara biokimia. Oke, untuk kali ini cukup sampai situ dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kamu yang kamu rasa harus mendapatkan kebermanfaatan yang sama seperti yang kamu dapatkan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Di video selanjutnya kita akan melanjut pada mekanisme evolusi. Sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.